Beberapa waktu lalu, AMD baru saja secara resmi meluncurkan jajaran prosesor Ryzen 6000 Mobile Series di Indonesia. Para vendor pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera meluncurkan jajaran laptop yang menggunakan prosesor yang satu ini. Nah, salah satunya adalah Asus yang baru saja meluncurkan beberapa laptop gaming dengan prosesor tersebut. Dan di sebelah kanan saya ada salah satunya nih, yakni Asus TUF Gaming A15 FA507. Nah, penasaran kan bagaimana performa dari laptop yang satu ini menggunakan prosesor terbaru dari AMD? Kalau misalnya kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Jika dibandingkan dengan seri tahun lalu, dari sisi desain memang tidak ada perubahan yang drastis. Yang berubah dari laptop ini hanya bentuk lampu LED status yang kini berbentuk seperti huruf X, di mana terletak di bagian tengah belakang bodi bagian atas. LED ini pun dapat terlihat dengan jelas saat layar laptop dalam keadaan terbuka maupun tertutup. Hal ini membuat pengguna dapat memantau apakah laptop mereka sedang terisi daya atau tidak meski dalam keadaan layar tertutup. Mereka masih mempertahankan perpaduan warna abu-abu dan hitam untuk laptop yang satu ini. Hal ini membuat laptop ini tidak terlihat seperti laptop gaming dan masih cukup layak dibawa untuk meeting saat bekerja. Layarnya sendiri masih menggunakan layar 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1080 pixel. Perbedaan dari generasi sebelumnya hanyalah bezelnya yang jauh lebih tipis, jadi seakan-akan nih layarnya terlihat lebih besar. Selain itu, untuk panelnya sendiri, mereka masih menggunakan panel IPS level dengan teknologi Adaptive Sync. Selain itu, terdapat juga refresh rate 140 Hz yang cocok bagi kalian suka bermain game FPS. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan para penggunanya, Asus di Armoury Crate menyiapkan beberapa settingan default untuk pengaturan layarnya nih. Dengan pengaturan layar default ini, pengguna akan mendapatkan layar yang sempurna di semua kondisi. Di sini, kalian dapat memilih beberapa pengaturan layar seperti mode default, racing, scenery, RTS atau RPG, FPS, cinema, A-Care, serta Vivid. Selain itu, hadir juga beberapa fitur lain dalam aplikasi Armoury Crate ini, seperti monitoring status laptop, mengubah mode dari silent, performance, turbo, serta manual, dan yang tak kalah penting nih, mengatur RGB di perangkat yang sudah memiliki Aura Sync, termasuk keyboard yang ada di perangkat ini sendiri. Pengalaman kami menonton video menggunakan laptop yang satu ini cukup menyenangkan. Saat kami menggunakan mode cinema, semua detail yang ada di film sangat terasa. Meski tidak menggunakan panel OLED, namun pengalaman kami dalam menonton film cukup baik. Beralih pada saat kami bermain game, preset yang hadir pun memberikan sentuhan tersendiri bagi setiap game. Hal ini wajar, mengingat setiap genre game memiliki fokus warna dan pencahayaan tersendiri. Salah satu perubahan besar di dalam desain dari Asus TUF Gaming terbaru ini adalah di bagian keyboard dan touchpad-nya. Soalnya, jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, ada peningkatan besar di bagian ini. Yang pertama adalah hadirnya 4 tombol shortcut untuk digunakan oleh para pengguna, di mana terdiri dari volume up and down, mute unmute mikrofon, serta shortcut ke aplikasi Armoury Crate. Sedangkan di bagian touchpad, terdapat peningkatan besar-besaran dalam hal penampangnya. Touchpad di laptop ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendahulunya, dan bisa dibilang sama besar dengan jajaran laptop MacBook milik Apple. Keyboardnya juga masih sangat enak untuk dipakai bermain game ataupun bekerja dalam waktu yang cukup lama. Ditambah hadirnya numpad di bagian kanan akan memudahkan kalian saat bekerja ataupun bermain game. Sedangkan untuk pendinginnya, Asus memberikan sistem pendinginan yang lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya. Hal ini wajar karena mereka ingin memberikan performa terbaik untuk para gamer. Mereka menggunakan beberapa heat pipe berukuran cukup besar di bagian dalam, di mana berfungsi untuk mendinginkan baik CPU dan GPU. Terdapat juga 2 kipas besar di mana berfungsi untuk mendinginkan fin pendinginan yang terdapat di laptop ini. Ada 3 lokasi fin pendinginan, yakni 2 di bagian belakang dan 1 di bagian kanan. Selain itu, beberapa komponen penting lain seperti RAM dan SSD juga mendapatkan perlindungan panas. Jadi, pengguna dipastikan akan mendapatkan performa terbaik saat menggunakan laptop yang satu ini. Tapi nih, ada satu komplain dari kami untuk Asus, terutama untuk laptop yang ini. Dikarenakan salah satu buangan anginnya itu ada di sebelah kanan, saat bermain game lama nih, terutama main game berat ya, itu tangan saya cepat panas. Ya memang sih, hal ini membuktikan bahwa kipas yang ada di laptop ini sangat powerful untuk menyedot hawa panas dari dalam keluar. Tapi kalau misalnya kelamaan juga kan nggak enak, tangan saya jadi matang. Tapi bagian yang paling menarik dari laptop ini adalah apa yang ada di dalamnya. Soalnya nih, seperti yang udah saya katakan tadi, Asus menggunakan prosesor AMD terbaru di laptop yang satu ini. Nah, kebetulan unit yang kami ulas kali ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800H yang merupakan salah satu prosesor powerful yang dimiliki oleh AMD saat ini. CPU tersebut dipadukan dengan GPU Nvidia RTX 3050 Ti. Udah gitu, RAM-nya juga udah 16 GB, DDR5 4800 MHz.
Jadi kalian akan mendapatkan performa yang sangat tinggi di laptop yang satu ini. Tapi misalnya nih, kalian tidak ingin menggunakan VGA yang RTX 3050 Ti, kalian pengen yang lebih powerful. Nah, TUF Gaming ini juga menyediakan beberapa varian dengan VGA tertingginya itu adalah RTX 3070. Sedangkan untuk performa CPU sendiri, AMD Ryzen 7 6800H memiliki performa yang cukup apik. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, performanya mendapatkan peningkatan yang cukup tinggi. Dan saat dibandingkan dengan prosesor Intel di generasi terbaru, memang hasil yang didapatkan bisa bersaing. Tetapi tetap saja di beberapa pengujian, prosesor ini sedikit tertinggal. Sementara untuk GPU, mereka menyematkan beberapa fitur baru, di mana salah satunya adalah Mode Switch. Fitur ini diklaim dapat memberikan performa yang lebih tinggi, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengaktifkan atau menonaktifkan grafis terintegrasi secara manual. Hal ini memberikan latensi yang lebih rendah saat bermain game sehingga ada peningkatan FPS. Untuk hasil pengujian game sendiri, memang terlihat ada beberapa perbedaan FPS antara saat kita mengaktifkan dan menonaktifkan fitur tersebut. Dari beberapa game, kami melihat peningkatan performa antara 9 hingga lebih dari 15% di beberapa game. Sementara untuk IGP yang dimiliki oleh Ryzen 7 6800H ini juga memiliki performa yang cukup mengesankan. Hanya dengan menggunakan GPU ini, kami dapat bermain beberapa game AAA seperti GTA 5, PUBG, dan beberapa game lainnya tanpa mengalami masalah berarti. Sementara itu, untuk pengalaman penggunaan baterainya, saat kami melakukan pengujian menggunakan PC Mark 10, hasilnya cukup mengesankan. Pengujian ini kami lakukan dengan laptop terhubung dengan Wi-Fi, kecerahan layar ada di 50%, dan sesekali kami membuka aplikasi untuk nonton film itu sekitar setengah jam. Ya, menurut kami laptop ini memiliki daya tahan baterai yang cukup baik. Nah, gimana sahabat tech? Kalian tertarik nggak membeli laptop yang satu ini karena harganya itu tidak sampai 20 juta? Kalau kalian punya pertanyaan nih, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.